ramuan herbal bisa atasi PMK. Wah, cocok nih. Kak Nadia, mau kemana? Mau kemana, Kak? Ngapain sih ikut-ikut? Aku kan mau main, mau jalan-jalan. Miku Aku ikut. ikut. Miku ikut. Yaudah deh, ayo. Asik-asik. Yipi. Kita jalan-jalan. Episode kali ini spesial akan mengupas tentang bagaimana cara peternak menyelamatkan ternaknya dari PMK dengan ramuan herbal. Aduh, kita ini mau kemana sih, Kak? Kok nggak sampai-sampai? Haduh, jangan-jangan kita nyasar lagi. Coba deh kita jalan sedikit lagi. Hari ini, aku, Miku, dan Moku ingin menemui seorang peternak sapi di Soreang, Bandung yang kabarnya menyembuhkan sapi-sapinya dengan ramuan herbal. Perjalanan ini menempuh waktu 3 jam dari Jakarta. Nah, akhirnya kita sampai juga. Hah? Katanya mau liburan. Loh iya, ini kita mau liburan. Main ke tempat teman-teman kalian tahu. Kita jalan-jalan. jalan. Yeay, yeay, yeay. Halo, selamat siang Pak Adam. Siang, Neng. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Miku mau kenalan dulu nih sama Pak Adam. Iya. Halo, Halo. Padang. Jadi Pak Adam ini pemilik peternakan Baitus Salam di Kabupaten Bandung. Kita boleh main ke dalam nggak Pak? Boleh, Neng, boleh. Tapi dengan adanya penyakit PMK, Neng sebelum masuk kandang itu harus pakai pakaian yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Itu harus pakai APD. Oh, pakai APD. Ya. Berarti Bapak peternakannya sudah menerapkan biosecurity dengan baik ya Siap, Pak? siap. Keren. Ayo. Oke, kalau gitu kita pakai Ayo, Neng. APD. Ya. Gimana pakainya Pak? Di bawah aja. Ini APD-nya Pak. Mohon maaf, Neng, ini Oke, APD-nya. kita pakai nih, Pak. Iya, dipakai aja, Neng. Oke. Sebelumnya berarti sapi Bapak sudah pernah terkena PMK ya Pak? Iya, Neng, itu kejadiannya itu luar biasa. Kejadiannya itu gak seperti yang dibayangkan dan gak seperti cerita orang. Mungkin kalau kita tidak mengalami dan tidak melihat itu PMK itu bohong, Neng. Tapi begitu kita Berarti ngalami, sebelumnya Bapak nggak pernah percaya tuh iya, ada PMK? nggak percaya, Neng, Oke. nggak percaya. Itu juga sehari sebelum kejadian itu, Dokter Hadi dan teman-temannya itu menelpon saya, nanyain bagaimana keadaan sapi yang ada di kandang saya. Iya. Waktu itu alhamdulillah, Neng, hari Sabtu itu Dokter Hadi nelpon sehat semua. Pas hari Minggu itu kira-kira jam setengah 12 lah. Kira-kira setengah 12 itu siang. Ada seekor sapi dari 77 ekor sapi yang ada di kandang Baitus Salam ini. Ada yang sapi yang aneh. Kenapa aneh? Begitu dilihat pakannya utuh, dilihat sapinya ternyata itu nggak dimakan. Saya lihat ternyata sapi itu udah ini ada luka di Luka bibirnya, di ada bagian mulutnya? luka di mulutnya. Oke. Udah ada luka.
dan ada keluar suara Neng, suara kecrek-kecrekan gitu. Kayak contohnya mungkin kayak ini ya, kayak lagi Iya, ngunyah ya. iya, Ah. gitu Neng. Nah, begitu ngecreknya suaranya itu makin kencang, ini keluar lendir. Lendirnya itu mula-mula dikit-dikit, lama-lama itu keluarnya itu cepet, banyak. Nah, udah keluar lendir banyak, lalu itu keluar busa, membusa. Berbusa juga. Berbusa. Itu keluar dari mulutnya. Dari mulutnya. Udah keluar busa, itu baunya itu mendadak itu beda. Keciumnya itu beda baunya itu. Makanya begitu dilihat ininya udah luka. Hidungnya itu udah penuh dengan luka. Makanya itu saya kaget dan heran. Saya telepon Dokter Adi, "Dok, ini keadaan sapi saya seperti ini." Mungkin itu gejala PMK katanya. Saya kaget, Neng. Ingat dengan pengalaman kalau luka atau panas dalam, obatnya ini mungkin ini juga bisa diberikan kan itu, dikasih sama sapi. Untuk ngantisipasi atau pertolongan pertama, kita dikasih untuk luka mulutnya itu dikasih yang tadi, sitrun, dicampur molase. Kalau nggak ada molase dikasih gula merah juga bisa, kalau madu bisa juga kan gitu. Yang penting ada menyembuhkan si luka itu luka yang ada di mulut itu. Sapi yang kena PMK itu cepet Neng. Itu kakinya juga langsung kena. Itu mengeluarkan darah dan nanah. Itu sampai keluar gas juga iya, ya, Pak, ya? seperti ada gasnya kan gitu. Itu alhamdulillah kita berusaha itu diobati dengan pakai cuka untuk bakso lah, untuk cuka makanan. Itu 1:2. Kita coba dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kita berusaha, alhamdulillah yang tadinya ini luka, yang tadinya keluar nanah dan darah ini alhamdulillah kering. Nah, dan kakinya juga itu dikasih cuka, disemprotkan ke kakinya. Itu alhamdulillah tadinya keluar nanah dan darah itu udah mulai reda, bahkan udah mulai kering. Jadi lukanya kering ya. Kering. Nah, itulah mungkin kendala atau gejala-gejala PMK. Dan sapi itu langsung roboh, Neng. Badannya menggigil, panas, itu langsung roboh. Itu yang satu diobati, Neng, dikasih yang tadi, ramuan yang tadi. Ternyata alhamdulillah sapi sampai berdiri. Mungkin dia lapar, mau itu makan rumput, mungkin ini luka, nggak jadi, Neng. Jerami juga nyakit, ya, gitu juga, nggak jadi. Coba dikasih itu ampas singkong. Kalau orang Sunda mah ongok lah, ongok. Dan alhamdulillah sesudah makan itu lukanya juga cepat kering. Dan adaptasinya itu kesembuhannya luar biasa. Nah, makanya itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah ke Tuhan Yang Maha Esa. Ini sapi saya kena PMK, ini sehat. Ternyata sesudah sholat duhur saya keluar dari saung kan gitu. Itu yang sapi yang 76 itu terpapar semua, Neng. Berarti yang tadinya sapi satu udah sehat, tiba-tiba pas Bapak datang, yang sisanya itu malah sakit semua. Malah sakit semua. Jatuh ini semua, udah jatuh semua. Ininya udah ngeluarin busa, Neng. Udah ngeluarin busa, udah parah seperti sapi yang satu tadi. Makanya tadi juga satu udah saya panik, apalagi ini 76 ekor yang tadinya sehat. Dalam waktu setengah jam ini terpapar semua. Iya, terpapar semua. Nah, makanya itu dari tadi mungkin beli sitrunnya juga dari warung 1 bungkus, sekarang itu sampai 6 pak pakai 7 pak. Tadinya juga beli cuka 1 botol, 2 botol, sekarang itu sampai 50 botol untuk ngantisipasi luka-luka yang timbul di sapi itu. Dan alhamdulillah begitu hari Senin, esoknya itu pagi-pagi itu udah datang itu luar biasa, Neng. Alhamdulillah luar biasa itu kinerja atau kerja dari dinas itu, Neng. Alhamdulillah saya merasa ditolong. Juga ya, Pak. Iya, alhamdulillah itu dikasih obat. Diberi obat yang untuk terverifikasi ya. Untuk obat dalam mungkin, untuk obat dalam. Ya alhamdulillah. Itu Bapak sendiri yang ngasihin ke sapinya atau dari dokter hewannya langsung juga? Itu kalau urusan menyuntik, Neng, kebetulan belum paham, belum bisa kan. Itu dibantu sama dokter hewan. Dan alhamdulillah obat-obatan juga itu dibantu sama dari dinas. Dari dinas pertanian langsung. Kalau kita beli berapa sih, Neng, itu mahal lah. Kalau gitu boleh mungkin kita langsung bikin ramuan herbalnya kali ya, Pak. Saya udah gak sabar. Ya boleh. Boleh. Oke. Nanti kemana nih, Pak? Ke sana? Sana. Oke, siap. Ya, yuk. Ayo.
Jadi kita mau bikin ramuan yang tadi udah dikasihin ke sapinya ya Pak. Iya. Ada berapa ramuan nih Pak? Berapa Ini jenis? ada 3 ramuan. Ada 3 macam. Satu Ada untuk pengobatan atau alternatif sebelum ada tindakan medis. Ya. Ini ada pengobatan untuk mulut dan ada pengobatan untuk kaki, luka di kaki, Oh, gitu. dan untuk pakan pasca pengobatan. Ini yang mulut, campurannya ini kebetulan ini dipakai citrun dan dicampur dengan molase semacam apa ya? Kecap itu ya? kecap ya. Untuk pemanis nih. Terus Nanti dicampur dengan air. Ini pengobatan untuk di mulut ya. Untuk mulut, Untuk mulut. yang lagi sariawan, mulut sapinya yang lagi sariawan Yang ya. kena PMK itu ya. Lalu diaduk. Berarti dikasihinnya sesuai sama, kalau misalnya sapinya udah sembuh nggak usah dikasihin Iya lagi udah ya? nggak, udah kalau udah sembuh ya jangan dikasih. Ini dituangkan ke botol aja. Nanti biar gampang itu untuk ngasihnya. Ini dibalurin atau disemprotin? Disemprotkan ke aja? mulutnya. Ya, udah ini. Nah, ini untuk yang mulut. Ini untuk yang mulut. Oke. Untuk yang mulut. Berarti Ini dikasih apa citrun sama molase atau bisa juga diganti dengan gula merah. Dan ini untuk kaki, untuk ini kaki, campuran ya kaki. untuk campuran Bahannya kaki. apa aja nih Pak? Di sini ada cuka ini juga bisa dibeli di warung juga banyak. Itu 1 berbanding 2. 1:2. Iya. Jadi cukanya 1 1, botol, airnya itu 2. 2 botol. Iya, Oke. gitu. Ini juga disemprotin juga ke kaki. Iya, disemprotkan ke kaki yang udah luka. Oke. Ini. Jadi takarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan aja. Ini bisa untuk sapi 2 ekor, 3 ekor, jadi disesuaikan dengan Jadi keadaan. satu resep ini bisa buat 2 sampai 3 ekor. Kalau bisa itu rutin lah, minimal itu 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali kali, satu hari iya, ya. Oke. Terus ini apalagi Dan nih, Pak, ini kalau ini? udah dikasih ini sapi yang kena PMK ini kalau dikasih makan jerami atau rumput kan ininya luka. Jadi sariawan Ya, ya, sariawan. di mulutnya. Jadi kadang-kadang sapi itu nggak mau makan. Jadi alternatifnya ini dikasih parudan singkong. Ini singkong ya diparut. Ini singkong, parudan singkong ini dicampur dengan molase. Molase itu secukupnya aja lah. Diaduk-aduk. Secukupnya ya diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Ini Sampai tercampur ada rata apa? Ya semacam karbohidratnya kan tinggi lah untuk penyembuhan itu luka. Ini sama juga berarti sesuai jadwal makan aja. Iya, Berarti bisa 2 kali, bisa 3 kali, atau bisa 4 kali. Selagi sapinya. Andai kan misalkan sapinya yang kena PMK itu udah parah, ini dicampur air aja, dimasukkan ke botol, lalu dituangkan aja ke mulutnya. Biar dia tetap Iya, ada tetap nutrisi yang masuk dia ya. itu bisa makan. Itu diusahakan. Itu yang udah nggak bisa berdiri, kadang-kadang banyak sapi yang udah copot itu kakinya, kukunya, Wah, nggak bisa berdiri. sampai bernanah Iya. gitu ya Pak ya? Itu diusahakan ini harus ada masukan makanan lah ke dalam itunya, perutnya. Oke, wah seru Itu. banget. Itulah mungkin ini untuk antisipasi atau pertolongan pertama sebelum ada tindakan medis. Ya diperlukan itu tindakan medis, itu bisa dari dalam kan, Jadi obat-obatan. memang sebelum Bapak menggunakan obat-obat yang terverifikasi oleh Dinas Pertanian, ini langkah pertama Iya, Bapak langkah lakukan pertama. ya untuk langkah pertama. menyelamatkan sapi-sapi Bapak iya. dari PMK. Iya, Seperti itu. orang mau ngasih itu, mau ngasih ini, itu silahkan. Kita kan berusaha. Tapi yang inilah, yang di Baitus Salam ini, alhamdulillah dari kemarin itu kejadian 1 ekor, pas itunya sampai 77 ekor kena dalam waktu setengah jam. Tapi alhamdulillah dengan hitungan waktu 3 hari sapi sembuh semua. Cuka biasanya kan luka. Luka itu kalau kena asam gitu. Kalau misalkan kena air yang lebih lama atau misalkan udah dipakai cuka itu pedihnya udah hilang. Itu. Satu itu, kedua itu citrun. Biasa kan kalau misalkan kita panas dalam suka makan atau konsumsi vitamin C. Vitamin C kan asam kan itu. Itulah mungkin. Gak mungkin lah kita ngobati sapi pakai citrun C atau vitamin yang lain kan. Sebelum inilah citrun mungkin.
Berdasarkan pengalaman pribadi Bapak Iya. yang Bapak alamin, cobalah dicoba aja. adaptasikan di ini ya, di sapinya. Dicoba Oke. aja, dicoba Oh, berarti aja. Bapak kreatif Nah, banget ya. dengan apa bahan yang ada, yang dekat, yang gampang dicari, itulah mungkin. Ya mudah-mudahan kita tadi juga cuma bisa berdoa, ikhtiar dan berusaha. Itulah udah berdoa, ikhtiar dan berusaha, itu mah tinggal di itu aja lah kepada Tuhan. Baik sehat, sakit itu yang punya itu Tuhan Yang Maha Esa. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak Ya, makasih Neng. atas sharing-sharingnya, pasti bermanfaat banget Ya, nih mudah-mudahan buat peternak-peternak lainnya. ini juga menjadi apalah motivasi atau menjadi alternatif lah. Sebelum kita ada tindakan medis, mungkin ini bisa dicoba. Ya, betul. Adapun teman-teman juga di sana punya inisiatif yang lain, itu boleh juga dicoba. Sepanjang kita yakin dengan keyakinan kita dan usaha ikhtiar, itulah wajib dicoba aja. Oke, siap deh Pak. Terima Ya. kasih infonya. Kasih kembali ya, Pak, Neng. Ya, siap Neng. Nah, Moku, Miku. Jadi sebenarnya peternak di sini itu udah pada punya kesadaran tentang PMK. Dengan keterbatasan dan kreativitas yang mereka punya, akhirnya mereka membuat ramuan herbal untuk menyelamatkan sapi-sapi mereka dari PMK sebelum dibantu oleh petugas terkait. Jadi gimana? Kalian seneng nggak aku ajak ke sini? Wah, seneng banget deh Kak. Hari ini bisa ikut bikin ramuan Ya, herbal. seneng banget dong Kak. Jadi, kita bisa nyicipin terus. Iya dong, Miku, Moku. Makanya kalau kalian sakit, mending minum obat terus ditambah sama ramuan herbal kayak gini. Jangan malah ke dukun. Kalau begitu, aku mau coba bikin ramuan herbal yang lain buat stok di rumah. Ya udah sana, tapi jangan lama-lama ya. Nanti aku tinggal loh. Yuk, kita ke dalam Miku. Bye-bye. Ayo Moku.